Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa nih teman-teman pada belum balas nih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan yang besar. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas sosok atau seorang tokoh yang merupakan sebuah pilar dalam sejarah Muhammadiyah. Mungkin teman-teman sudah berpikir, nah benar dia adalah Ki Bagus Sadikusumo. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh dari beberapa tokoh dari banyaknya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berkontribusi dalam perkembangan Muhammadiyah. Dan beliau ini Ki Bagus Sadikusumo itu dia menunjukkan dia ini memiliki teladan yang sangat berharga dalam sejarah, dalam perjuangan dakwah, dan juga dalam pembangunan masyarakat. Nah, Ki Bagus Sadikusumo itu ia lahir pada tahun 1865 di Yogyakarta. Nah, Ki Bagus Sadikusumo ini kita singkat Ki Bagus saja ya. Nah, Ki Bagus ini dia dikenal sebagai figur yang menginspirasi banyak orang melalui perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi. Nah, dari hal ini apa sih yang bisa kita teladani? Yang pertama yaitu semangat dakwah yang tidak pernah padam. Ki Bagus ini ia dikenal sebagai seorang pejuang Islam yang selama ini nggak pernah surut. Dia selalu berkomitmen untuk menyebarkan ajaran Islamnya dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Nah, dari semangat dakwahnya ini tadi, kita bisa jadikan sebagai contoh agar kita dapat terus berjuang dalam menyebarkan nilai-nilai Islami di tengah masyarakat yang beragam ini. Lalu yang kedua, Ki Bagus ini memiliki peran besar dalam pendidikan. Ki Bagus paham betapa pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan umat dan memajukan bangsa. Nah, contohnya, beliau ini mendirikan sekolah-sekolah modern yang membantu mengubah paradigma pendidikan di masanya. Seperti yang kita tahu teman-teman, pada zaman dahulu itu yang bisa sekolah itu hanya warga anak-anak bangsawan, anak-anak orang kaya ataupun ternama. Nah, jadi dari tindakan ini kita juga belajar bahwa pendidikan itu adalah kunci utama dalam membawa perubahan sosial dan kemajuan bangsa. Poin yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengatasi tantangan. Ki Bagus dihadapkan berbagai tantangan baik dari lingkungan maupun pemerintah kolonial pada zamannya. Siapa sih yang nggak dihadapi tantangan dalam kehidupan ini? Tapi Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Itu yang saya yakini sampai saat ini. Nah, beliau ini dia nggak pernah nih goyah dengan keyakinannya. Ketegasan dalam megang prinsip Muhammadiyah inilah yang membuat beliau ini menjadi sosok yang dapat mengatasi berbagai rintangan dan perlawanan. Lalu poin yang terakhir, kita bisa meneladani kesederhanaan dan kepedulian sosial. Ki Bagus ini dia hidup dengan sederhana dan juga selalu peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Beliau ini jadi tidak hanya sebagai pemimpin, tapi dia juga sebagai teman, sebagai partner, sebagai tempat cerita untuk rekan-rekannya yang lain dalam memajukan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, dari hal-hal yang dapat kita teladani tadi, apa sih faktor yang membuat Ki Bagus Sadikusumo ini sukses dalam memperjuangkan agama Islam? Nah, yang membuat bedakan Ki Bagus Sadikusumo ini adalah semangat dakwahnya yang tadi yang tidak kenal lelah. Beliau ini punya tekad kuat untuk menyebarkan ajaran Islam dan juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tadi, yang itulah menjadi landasan utama bagi Ki Bagus dalam memperjuangkannya. Apa sih alasan utama dari Ki Bagus Kusumo ini untuk bisa sukses
dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, yaitu adalah keinginannya yang tulus untuk membantu masyarakat dan menyebarkan ajaran agama Islam. Ia sadar bahwa melalui pendidikan dan pemberdayaan kita itu dapat mencapai perubahan yang lebih baik dalam masyarakat. Apa sih contoh dan contoh dari pemikiran dan tindakan dari Ki Bagus Hadikusumo ini? Yang sebagai contoh nyata dari pemikiran Ki Bagus ini adalah pendirian sekolah-sekolah modern yang membantu mengubah paradigma pendidikan pada zamannya dulu. Jadi beliau ini memberikan peluang kepada anak-anak untuk bisa belajar, untuk bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dari dirinya yang berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang kita rasakan sekarang, ya banyak orang yang sudah bisa menuntut ilmu sampai ke luar negeri, sampai jenjang yang sangat tinggi, sampai bisa jadi profesor. Nah, inilah sebagai contoh nyata dari perjuangan Ki Bagus Hadikusumo. Dari perjuangan Ki Bagus Hadikusumo ini, kita bisa memetik kutipan yang cukup menginspirasi, yaitu pendidikan adalah kunci untuk membebaskan umat dari ketidaktaatan dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, marilah kita membuka pintu pendidikan bagi setiap anak agar mereka dapat memahami agama, ilmu pengetahuan, dan mencapai kesejahteraan bersama. Nah, dari perjuangan Ki Bagus Hadikusumo ini, jika kita bandingkan dengan generasi kita saat ini, kita dapat melihat bahwa semangat dan komitmen untuk menyebarkan nilai-nilai Islamnya itu nggak boleh padam. Ya mungkin tidak sepadan, tidak setimpal dengan perjuangan kita yang sekarang, dan perjuangan Ki Bagus Hadikusumo itu jauh dalam perjuangan agama Islam. Nah, tapi kita juga sama seperti beliau, kita juga dihadapkan oleh berbagai tantangan. Tapi jika kita memiliki tekad yang kuat, insya Allah kita juga dapat mencapai perubahan positif yang sama. Ki Bagus Hadikusumo ini mengajarkan kepada kita semangat dakwah yang gak kenal lelah, dan juga kepentingan pendidikan sebagai kunci perubahan sosial dan ketegasan dalam memegang prinsip. Contoh yang paling nyata tadi yaitu pendirian sekolah-sekolah modern yang membawa harapan dan pemahaman kepada masyarakat pada zamannya. Dan petikan perjuangannya itu juga menyeratkan pentingnya pendidikan dalam pembebasan umat. Dan perbandingan dengan generasi yang kita sekarang ini, kita sadar bahwa semangat dan komitmen dalam perjuangan ini masih sangat relevan, meskipun dihadapkan dengan tantangan yang berbeda. Ya, semoga kita dapat mencapai perubahan positif jika kita memiliki tekad yang kuat dan kesadaran akan misi yang mulia ini. Maka mari kita bergerak maju dengan semangat yang sama, menjadikan dakwah serta pendidikan dan kesejahteraan masyarakat itu sebagai komitmen utama kita. Mari kita terus berjuang untuk membuka pintu pendidikan bagi setiap anak, bagi setiap umat, memberikan pemahaman agama dan ilmu pengetahuan, serta mencapai kesejahteraan bersama. Nah, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berupaya menjadi teladan seperti Ki Bagus Hadikusumo. Semoga dalam perjuangan kita Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita petunjuk, dan juga kesuksesan dalam langkah-langkah kita ke depan. Semoga dengan semangat Ki Bagus Hadikusumo ini kita dapat mewujudkan perubahan yang positif bagi Muhammadiyah dan masyarakat kita. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrullahi wa fathun qarib.